Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam pagi Bapak Ibu yang hebat. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam forum ini terlebih untuk membahas beberapa hal yang akan kita siapkan nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, bukan lagi sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, langsung saja untuk pertemuan pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kita sehingga pertemuan kita pada pagi hari ini sampai nanti menjelang selesai itu kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan. Karena itu saya pimpin, untuk itu saya doa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada lokakarya terkait dengan visi untuk perubahan lingkungan yang belajar. Untuk itu mohon izin saya akan menampilkan beberapa slide yang akan menjadi panduan atau acuan kita dalam pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Mohon izin Bapak Ibu saya tampilkannya. Oke, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut terkait materi kita, apa yang kita akan pelajari pada hari ini, sebagai pertanyaan pemantik di awal saya akan menanyakan, kira-kira sejak awal Bapak Ibu mengemban amanah sebagai seorang guru, kira-kira ada hal menarik yang pernah Bapak Ibu jumpai ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Karena olehnya itu saya sudah menyiapkan link board pada lembar chat, pada kolom chat, boleh dibuka Bapak Ibu, di situ ada. Nah, di situ saya ingin meminta apa hal-hal menarik yang Bapak Ibu temui selama Bapak Ibu menjadi seorang guru. Silakan Bapak Ibu diisi. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan lokakarya kita yang kedua, yakni bagaimana menentukan visi dalam sebuah perubahan lingkungan belajar. Oke, kita lanjut. Jadi adapun tujuan yang hendak kita capai setelah kita melakukan kegiatan atau aktivitas kita pada pagi hari ini, itu yang pertama, diharapkan setelah melakukan kegiatan sebentar kita dapat menjelaskan perkembangan kemajuan prakarsa perubahan level diri atau aksi nyata modul 1.3 serta bisa mempengaruhi rencana berdasarkan umpan balik peserta lain. Kemudian tujuan yang kedua, peserta diharapkan nanti bisa menjelaskan rencana untuk penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapannya nanti di sekolah, serta memperbarui rencana berdasarkan umpan balik antara sesama calon peserta. Kemudian tujuan kita yang ketiga, yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi. Bapak Ibu tentunya sudah mempelajari kan dalam penerapannya nanti pada saat menentukan atau penerapan disiplin positif. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta dapat menentukan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu, indikator keberhasilan kita pada pagi hari ini yaitu nanti setelah kita mempelajari materi atau melakukan materi ini lebih jauh lagi, nanti diharapkan para peserta atau kita semua bisa memperbarui rencana prakarsa perubahan pada level diri. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua adalah para peserta dapat memperbarui rencana penyampaian penerapan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Kemudian indikator kita yang ketiga, yaitu calon guru penggerak nantinya dapat menunjukkan kemampuan dalam salah satu bagian praktek keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah calon guru penggerak nantinya dapat menunjukkan kemampuan melakukan disiplin positif dengan segitiga
restitusi yang telah di Bapak Ibu siapkan. Kemudian Bapak Ibu, inilah yang akan kita lakukan sebentar selama beberapa jam ke depan. Inilah agenda kita, agenda kegiatan kita yang akan bersama-sama kita lakukan sebentar. Itu ada yang pertama, pembukaan tadi sudah kita lakukan seperti di awal ya. Kemudian yang kedua, presentasi dan umpan balik perkembangan aksi nyata pada modul 1.3. Jadi setelah nanti kita melakukan refleksi terhadap kegiatan apa-apa yang mau kita lakukan, saya sangat mengharapkan sekali ada umpan balik dari Bapak Ibu semua untuk lebih ke pemaknaan kegiatan kita ini bisa bisa muncul di situ. Kemudian agenda kita yang ketiga yaitu presentase dan umpan balik rencana aksi nyata modul 1.4. Buku pegangan yang ada pada buku pegangan yang Bapak Ibu pegang ya, terkait dengan luka karya kedua. Kemudian agenda kita yang ketiga, yang keempat adalah kerja singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang kelima adalah latihan membuat keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu nanti dipandu dengan saya di sini akan kita belajar lagi untuk bagaimana caranya membuat bentuk-bentuk keyakinan kelas dan seperti apa segitiga restitusi yang akan kita kembangkan nanti pada saat Bapak Ibu nanti telah melakukan tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kemudian yang berikut agenda kita yaitu praktek segitiga restitusi. Tentunya nanti kita akan melihat hasil yang Bapak Ibu kerjakan terkait dengan praktek segitiga restitusi. Kemudian nanti pada akhirnya nanti kita akan melakukan refleksi dan kita akan akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi kelebihan yang tentunya bisa Bapak Ibu nanti bawa pulang ketika sudah selesai dari melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Serasa itu sedikit gambaran tentang materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kembali ke LMS untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan di situ secara mandiri. 30 menit atau berapa menit kesepakatan kita lanjut lagi dari sekarang. Demikian Bapak Ibu, selamat mengerjakan, tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.